Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang biofarmasetika sediaan okular. Di sini adalah nama-nama dari kelompok 9. Untuk yang pertama adalah anatomi mata. Sebagaimana organ tubuh lain, organ indera mata juga memiliki bagian-bagian atau struktur yang membentuk indera penglihatan. Secara umum, mata terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan luar. Bagian dalam terdiri dari kornea, pupil, lensa mata, iris, sklera, selaput koroid, retina, serta ditambah lagi dengan otot, saraf, dan pembuluh darah. Sedangkan organ bagian luar adalah orbita, kelopak mata, dan bulu mata. Yang kedua ada proses biofarmasetika, liberasi, disolusi, dan absorpsi. Liberasi adalah proses pelepasan obat dari sediaannya. Pada sediaan okular, proses liberasi dapat terjadi secara difusi, osmotik, atau mekanis. Untuk difusi adalah proses perpindahan obat dari sediaannya ke media sekitarnya. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi obat antara sediaan dan media. Yang kedua ada osmotik. Osmotik adalah proses perpindahan air dari media ke sediaan okular. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmotik secara antara sediaan dan media. Yang terakhir mekanik. Mekanik adalah proses pelepasan obat dari sediaannya secara fisik. Proses ini terjadi karena adanya tekanan atau gerakan mekanis. Selanjutnya ada disolusi. Disolusi adalah proses pelarutan obat dalam media. Pada sediaan okular, media yang digunakan adalah cairan lakrimal. Kecepatan disolusi obat dari sediaan okular dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ukuran partikel obat, luas permukaan obat, ketercampuran obat dan media, kehadiran bahan tambahan. Selanjutnya ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan obat dari media ke dalam tubuh pada sediaan okular. Obat dapat diserap melalui konjungtiva, kornea, dan iris. Kecepatan absorpsi obat dari sediaan okular dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama ukuran partikel obat, luas permukaan obat, ketercampuran obat dan media, kehadiran bahan tambahan, dan keadaan mata. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan okular. Menurut Swarbrick tahun 2007, kinerja pengantaran obat pada mata bergantung pada sejumlah faktor, termasuk aktivitas pada reseptor, penyerapan dan penetrasi obat untuk situs aplikasi, tingkat pembersihan dan kompartemen biologis, kecepatan pengiriman dan durasi obat dari tempat penerapan, toksikologi dosis total bentuk, dan kepatuhan pasien terhadap bentuk sediaan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi menurut Taylor dan Alton tahun 2018. Yang pertama ini adalah jenis formulasi sediaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa jenis formulasi sediaan itu ada berupa salep dan juga berupa gel. Sediaan salep sendiri itu dapat mengurangi drainase obat melalui aliran air mata sehingga dapat meningkatkan waktu tinggal di kornea. Nah, salep juga dapat menggabungkan obat yang memiliki kelarutan dalam air yang buruk. Sedangkan gel mata merupakan sediaan semi padat yang terdiri dari basa yang larut dalam air. Nah, formulasi sediaan harus dirancang untuk mencapai konsentrasi obat yang efektif pada mata. Lalu selanjutnya ada sterilisasi. Nah, dalam pembuatan sediaan okular juga harus dilakukan dengan steril karena apabila terdapat infeksi setelah penggunaan sediaan okular, ini akan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan pada penglihatan. Nah, kemasannya juga harus steril dan stabil dalam proses penyimpanan. Hal ini juga menjadi faktor penting dalam pembuatan sediaan okular. Selanjutnya adalah mekanisme fisiologi dan biokimia. Nah, dalam merancang sediaan okular dibutuhkan pemahaman mengenai mekanisme fisiologi dan biokimia yang dapat melindungi mata dari rangsangan berbahaya. Nah, air mata sendiri itu mengandung lisosim dan imunoglobulin yang dapat memberikan aktivitas anti-infeksi. Meskipun mekanisme ini bersifat protektif atau sebagai pelindung dari mata atau melindungi mata, namun hal ini tuh terkadang menjadi penghalang terhadap penyerapan obat-obatan yang akan masuk lewat mata. Nah, oleh karena itu harus dirancang sediaan okuler ini sedemikian rupa agar obat tersebut dapat menembus pelindung alami mata dan mencapai struktur target yang diinginkan di dalam mata.
Oke, selanjutnya nomor 4 itu ada karakteristik bahan aktif. Next, bahan aktif okular yaitu bahan aktif sediaan okular, zat yang memiliki efek farmakologis atau terapeutik yang diinginkan dan digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit mata. Bahan aktif sediaan okular dapat berasal dari alam atau sintetis. Next, yang pertama yaitu ada stabilitas, yaitu bahan aktif sediaan okular harus stabil dalam berbentuk larutan atau suspensi. Stabilitas bahan aktif dapat dipengaruhi oleh pH, suhu, dan cahaya. Yang kedua ada kompatibilitas, yaitu bahan aktif sediaan okular harus kompatibel dengan komponen lain dalam sediaan seperti pelarut, surfaktan, dan pengawet. Next, nomor 3 yaitu ada toleransi, yaitu bahan aktif sediaan okular harus memiliki toleransi yang baik terhadap mata. Bahan aktif yang tidak toleran dapat menyebabkan iritasi mata, rasa terbakar, atau gatal. Yang keempat ada bioavailabilitas, yaitu bahan aktif sediaan okular harus memiliki bioavailabilitas yang baik, yaitu persentase bahan aktif yang diresep oleh mata. Next, yang kelima yaitu ada efikasi, yaitu bahan aktif sediaan okular harus memiliki efikasi yang baik, yaitu kemampuan untuk mengobati atau mencegah penyakit mata. Yang kelima, optimasi ketersediaan hayati. Kesulitan utama dalam mengobati penyakit mata adalah menyediakan dan mempertahankan konsentrasi obat pada mata yang optimal untuk jangka waktu yang lama. Pemberian topikal sejauh ini merupakan rute pemberian yang lebih disukai dalam pengobatan penyakit segmen anterior. Tetes mata adalah formulasi yang paling umum digunakan karena kemudahan pemberian dan kepatuhan pasien. Pemberian obat pada mata salah satu upaya yang paling menarik perhatian dan menantang di antara banyak sistem pemberian obat yang ada. Dari sudut pandang pemberian obat, mata adalah organ yang rumit untuk diselidiki dan dieksplorasi. Meskipun terdapat banyak keterbatasan, kemajuan telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan waktu tinggal atau penyerapan obat di wilayah mata. Ketersediaan hayati yang buruk dari obat-obatan yang diberikan secara topikal adalah masalah utama yang berkaitan dengan pemberian obat pada mata. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan waktu tinggal prakornea dan penetrasi kornea, misalnya ion toporesis, prodrug, dan pasangan ion, dan lain-lain. Pendekatan prodrug atau pendekatan kimia telah dieksplorasi oleh para ilmuwan formulasi untuk mengoptimalkan sifat fisikokimia dan biokimia molekul obat untuk meningkatkan bioavailabilitas mata. Selanjutnya, bagian nomor 6, evaluasi pelepasan. Untuk evaluasi pelepasan sendiri, yaitu pelepasan bahan aktif untuk profil pelepasan, di mana metode analisis menggunakan teknik kromatografi atau metode analisis untuk memantau jumlah zat aktif yang dilepaskan dari sediaan okular seiring waktu. Untuk profil kesetimbangannya, menganalisis profil kesetimbangan antara pelepasan dan absorpsi untuk memahami kinetika pelepasan zat aktif. Dan disolusi zat aktifnya menggunakan metode disolusi yang sesuai untuk mensimulasikan pelepasan zat aktif dari sediaan okular. Misalnya menggunakan alat uji disolusi seperti USP aparatus 4 volt probe cell atau untuk mensimulasikan kondisi mata. Selanjutnya ada evaluasi ketersediaan biologis, di mana analisis kinetika penyerapannya mengevaluasi laju dan kelengkapan penerapan zat aktif oleh jaringan mata. Untuk studi biodistribusinya meneliti distribusi zat aktif di berbagai struktur mata dan organ terkait. Selanjutnya ada evaluasi distribusi di mata, penetrasi ke segmen mata, mengukur penetrasi zat aktif ke dalam segmen anterior dan posterior mata seperti kornea, iris, badan siliar, dan retina. Untuk analisis jaringannya sendiri mengevaluasi konsentrasi zat aktif di berbagai bagian mata setelah pemberian sediaan okular. Penetrasi dan distribusi mengukur penetrasi zat aktif ke dalam berbagai segmen mata anterior dan posterior, dan distribusi di jaringan mata termasuk kornea, badan siliar, retina, dan vitreous humor. Selanjutnya di
imaging menggunakan teknik pencitraan seperti tomografi koherensi optik atau OCT atau mikroskopi fluoresensi untuk memvisualisasikan pergerakan dan distribusi zat aktif di mata. Selanjutnya ada evaluasi stabilitas zat aktif, di mana studi stabilitas fisik terdapat studi stabilitas fisik dan kimia, mengevaluasi stabilitas zat fisik aktif selama penyimpanan dan pemberian. Yang selanjutnya ada uji keamanan, menilai kemungkinan perubahan zat aktif yang dapat mempengaruhi keamanan dan tolerabilitas sediaan okular. Berikut ini adalah video proses biofarmasetika sediaan okular. Salah satu contoh proses biofarmasetika obat tetes mata terjadi sebagai berikut. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.